lagi salaman, lagi keliling lagi salamannya nanti. Hah? Karena majelis itu adalah majelis Imam Malik. Kita membuat majelis itu wibawa, menjadikan berkah turun. Tidak ada yang bertutur kata, tidak ada yang gerak-gerakkan apapun, tidak ada yang gerakkan tasbih, tidak ada ini. Karena semakin majelis kita muliakan, akan ada keberkahan yang Allah turunkan. Sejauh mana kita menghormati majelis, sebanyak itulah yang akan kita dapat ilmu nanti. Karena majelis itu adalah kita ini menjalankan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat majelis zikir. Baik, kita lanjutkan. Dan tolong kalau ada teman yang punya bantuan, segera dibantu. Termasuk, mohon maaf, saya paling senang dengan anak-anak kecil. Dan jangan dilarang anak kecil hadir ke majelis ilmu. Karena memang akalnya belum datang, belum paham, tapi rohnya mendengar ini. Bayi-bayi begini saya senang. Jangan dianggap sepele. Saya merasakan setiap hari ya diajak kuliah subuh oleh ibu saya, abah saya, setiap sebelum subuh berangkat ke kuliah subuh. Setiap hari. Dan ditempatkan paling depan begini, kuliah subuh. Dan anak-anak kita kasih tahu di mana Buya kuliah subuhnya. Setiap pagi. Karena kuliah subuhnya setiap pagi. Setiap pagi di bawah saya masih umur SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi makanya saya senang anak-anak kecil di bawah, anak soleh. Oh, insya Allah, sayang. Iya, enggak apa-apa anak kecil-kecil begini. Ini mana lagi yang kecil-kecil? Itu kecil juga, sayang. Karena biarpun belum paham, tuh ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, biarin ngantuk, jangan dipaksa tuh. Nah, ini anak senang, anak-anak kecil senang. Mana sayang ya, sip. Saya tidak pernah melarang anak kecil datang ke majelis. Bahkan suatu ketika ada anak kecil datang, minuman saya diambil. Haus rupanya mulai tadi. Diambil, diminum begitu. Ramai marah. Yang salah kamu, panitia. Anak kecil tidak kasih minum. Jadi majelis itu istimewa. Maka hadir sampai dikatakan, hadirnya mendatangkan rahmat. Biarpun misalnya ada orang buta tuli datang ke tempat ini. Orang tua hafal 1 lupa 2, ibaratnya begitu. Hadir di majelis adalah rahmat. Sampai didoakan Allah yang bi'izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan aku telah turunkan rahmat kepada yang hadir. Ajib kan? Turunkan rahmat oleh Allah kepada yang hadir. Kalau saya turunkan bukan saja yang alim, bukan saja yang cerdas, yang bebel pun dapat rahmat. Sehingga urusan ilmunya itu nanti dulu. Urusan yang keberapa, yang penting dapat rahmat Allah dulu. Baru setelah itu sambil faham. Maka dari itu, anak-anak kecil pun biar rindu. Bahkan suatu ketika ada seorang alim tuh anaknya, bayinya baru orok itu dimasukkan ke majelis, biarpun sesat kemudian ditarik lagi. Nah ini hebat-hebat, sayang. Saya senang lihat anak-anak begini karena masalah pendidikan anak yang bahas. Hari ini, pagi ini yang boleh salaman hanya anak kecil. Maju ke depan anak kecil, saya peluk semuanya nanti. Karena hebat ya, bapaknya jadi anak-anak baru boleh nanti. Ibunya jadi anak-anak kecil nanti boleh. Sayang, mana yang kecil-kecil? Lupa, seharusnya kemarin itu yang Buya panggil lagi, orang pada datang yang banyak. Kan mereka anak-anak baik, anak-anak yang hatinya bersih. Kita yang banyak dosa, dia tidak punya dosa. Akan tetapi jika seorang ibu membawa anak, lah ini nasihatnya. Boleh bawa anak ke tengah, cuman jika lagi anaknya nangis, segera dibawa ke tempat lain. Termasuk kayak gini kan tempat enak. Tempatnya luas, soundnya di luar enak. Setelah nangis, jangan dipaksain anak kecil suruh diam tambah jerit itu. Maka orang tuanya yang cerdas, jangan sampai ganggu orang yang ada di kiri kanannya. Anak kecilnya tadi. Anak kecil nggak apa-apa, nangis dibawa ke tempat yang jauh seperti itu. Baik, majelis harus mulia, karena disitulah ilmu akan kita dapat. Dan dalam majelis indah, majelis cinta, Muhammad SAW. Dan juga hari ini hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Yang sekiranya punya tugas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, urusannya halal haram, boleh meninggalkan tempat. Masih hari kerja kan. Jangan sampai Anda menghadiri pengajian, ternyata Anda melanggar urusan pekerjaan. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam mengajarkan amanah. Amanah. Baik, Anda bisa mendengar YouTube-nya nanti insyaallah. Karena kita juga tidak ingin mengajari orang melakukan keharaman. Baik, saya lanjutkan masalah pendidikan anak. Lihat, banyak orang yang memang lesannya berkata, kamu harus masuk surga nak, tapi tidak pernah berpikir untuk surga.
Biaya sekolah untuk pendidikan cari dunia, oh, dibiayai puluhan ratusan juta. Tapi di kampungnya kan sambil ngaji di sore harinya, dimintai sumbangan 10.000, katanya Pak, murahan sana gratis ya. Allah, 10.000. Mestinya kalau dia orang faham, kalau dia ngambil sekolah dengan biaya puluhan juta, untuk masuk surga harus lebih mahal dari itu kalau orang faham. Nah, berarti yang kurang apa? Kurang greget hatinya untuk membawa anaknya ke surga. Sehingga inginnya membawa anaknya ke surga-surgaan, bukan surga. Kalau kita meyakini serius surga, ridho Allah, maka dia tidak akan berpikir keras, berpikir yang serius, bagaimana anaknya ini kelak bisa masuk surga. Tarbiyah itu bukan ilmu di akal, tapi ilmu di hati. Sehingga duduknya seorang anak dengan seorang ahli tarbiyah itu kadang-kadang ada rohaniyatnya, pulang itu sudah berubah kadang-kadang. Mau ngangkat suara dengan orang tuanya tidak berani. Karena sudah terasa rohaniyatnya tarbiyah. Maka ini yang perlu kami hadirkan, bahwa anak-anak kita ini harus menjadi anak-anak ahli surga. Semua berpikir ke sana. Boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter, boleh jadi bisnismen. Oke, orang Islam harus kuat karena Nabi juga senang. Al-mu'minul qawi itu orang mukmin yang kuat, kuat iktisad, kuat ekonomi, kuat apapun itu perlu seorang mukmin. Orang mukmin jangan lemah. Orang mukmin harus kuat. Dan kuatnya orang mukmin kuat dengan penuh kasih sayang. Tapi kuatnya orang tidak beriman adalah diktator dengan ketidakadilan, merampas haknya orang lain. Tapi kuatnya seorang mukmin malah menjadi kuat yang melindungi, pasti, karena mukmin dia. Karena kalau orang mukmin kuat, kenapa dia dicintai oleh Allah? Karena seorang mukminnya itu imannya melarang dia zalim, melarang ambil hak orang lain, melarang culas, karena mukmin yang qawi. Nah, anak kita harus menjadi semacam itu. Maka pikirkan tentang pendidikan anak. Di mana anak Anda sekolah? Ngaji dengan siapa? Tolong yang diidolakan anak Anda itu siapa? Siapa yang diidolakan? Jangan sampai kalau seorang anak kecil kalau nangis itu pengen mendengar videonya salah satu ustaz. Jadi kalau nangis itu diputarkan videonya ustaz, sudah diam dia. Karena dimulai ditanamkan kecintaan. Dan siapa yang saat ini dicintai oleh anak kita? Dekatkan dengan ulama. Biar kalau nanti dia itu menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, dia berdampingan dengan pembimbing seorang alim yang bisa membawa mereka ke tempat yang baik, kepada kemuliaan. Dan ini harus kita pikir ke semuanya. Apakah anak kita harus mondok? Tidak. Hanya hari ini pondok memang tempat yang paling aman. Apakah yang tidak mondok ada yang baik? Banyak. Ada yang tidak mondok tapi baik, karena perhatian orang tuanya baik, sehingga anak. Cuma di luar sana memang membahayakan sekali. Kita tidak mampu untuk mengawal anak kita 24 jam. Di rumah baik, anak kita baik, kita berusaha untuk baik, tapi di luar sana tidak semuanya menghendaki anak kita baik. Kadang diajari tidak baik, maka waspadalah keadaan di luar. Paling dia ada basic-basic dasar, khususnya masa-masa perkembangan, masa pubertas, yang dikatakan sebagai masa orang pengen tahu, anak pengen tahu, yang dikatakan masa-masa sensitif, rasa kritis belum ada, yang ada hanya kagum kepada apa yang dilihatnya, sehingga usia itu menjadi pengen ngikut ini, pengen ngikut itu. Usia berapa? 12 sampai usia 15, 16, 17, 12 sampai 15 paling enggak. Di saat itulah anak kita sudah mulai bangkit syahwat dengan lawan jenis. Coba bayangkan, di saat ada mulai syahwat dengan lawan jenis, tidak ada kontrol agama, dia akan melampiaskan dengan cara apa saja. Kerusakan mentalnya, kelainan mentalnya juga dirusak di saat ini. Kenapa ada, mohon maaf, ada lesbi, ada homo, LGBT dan sebagainya. Rusaknya adalah di anak-anak umur seperti itu. Makanya usia-usia itu adalah usia yang kemarin hanya berpikir tentang ibunya saja, nggak ada saut ayahnya. Sekarang sudah mulai ada kecenderungan, ada rasa yang dia rasakan. Dan rasa ini kadang dibincangkan dengan kawannya, akhirnya jadi rusak. Tiba-tiba anak sudah, naudzubillah, hari ini. Belum lagi di luar, naudzubillah, anak kecil, bahkan mungkin dia belum mengerti apa itu, sudah pernah melihat gambar-gambar yang tidak pantas. Yang sudah mengerti akan bangkit syahwat. Dia akan mencoba dengan kawannya dan seterusnya. Di luar mengerikan, hei hamba Allah. Maka yang waspadalah yang selamat.
Yang waspadalah yang selamat. Ingat hari ini bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu mungkin anda yang mungkin lebih tua sedikit dari kami lah. Anda masih merasakan bagaimana keadaan negeri kita masih belum ada namanya media-media semacam ini. Televisi pun yang ada hanya TVRI. Masih ingat Anda? TVRI. Ayo, belum ada yang lainnya. Mana hiburan-hiburan membahayakan? Nggak ada. Coba acaranya paling yang punya pun Pak Lurah. Satu kampung yang punya satu orang. Dari negeri masih aman banget, nggak ada godaan-godaan. Yang punya Pak Lurah saja. Itu pun televisinya hitam putih. Kalau mau dikasih warna, dikasih yang warna kayak pelangi itu. Masih ingat bapak-bapak? Kalau ingat Anda tua sudah, jangan banyak ngomong. Anda tua berarti. Kemudian ya paling membahayakan film akhir pekan. Katanya begitu. Album minggu siang hari. Setelah itu sebenarnya ketemu Ria Jenaka, kelompok Capir, dan seterusnya. Aman saat itu. Aman. Itu pun hasilnya kayak kita. Ayo. Di negeri yang aman, di zaman aman, kemaksiatan syahwat-syahwat jarang orang. Yang namanya film itu paling diadakan di tengah, di alun-alun atau di lapangan namanya layar tancap. Waduh, kayaknya yang banyak itu tua di sini senyum-senyum semuanya. Ayah, lihat, itu keadaan semacam itu tuh sebetulnya masih keadaan normal baik, tapi hari ini lihat, film masuk saku anak kita. Saya ingatkan ini agar kita waspada, dan insya Allah yang mendengar begini bakal selamat malahan. Karena apa? Waspada. Yang nggak kenal rambu-rambu akan kepleset. Anak Anda harus jadi anak ahli surga, ya hamba Allah. Sekarang naudzubillah film-film yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak zaman ini mengerikan karena pergaulan. Karena pergaulan. Maka kami tidak ingin anak Anda ada paksa masuk pondok, tidak seperti itu. Akan tapi jika Anda rindukan suatu ketika dia akan meminta, maka jangan dilarang. Jangan dilarang, karena hari ini adalah tempat yang aman dengan lingkungan-lingkungan yang mengerikan. Ini adalah tempat-tempat semacam pondok pesantren. Tapi tidak di pondok pesantren bisa saja baik asalkan diikatkan dengan seorang ulama sehingga mondar-mandirnya ke situ. Apalagi waktu kuliah juga demikian, hubunganmu dengan siapa. Tapi ingat, guru, ustadz yang akidahnya benar. Jangan sampai anak-anak kita ke kampus-kampus ingin belajar agama malah sesak akidah, menjadi orang yang keras, mencaci maki dan sebagainya. Itu bukan Islam semacam itu. Islam itu indah. Islam itu mengajari semakin indah dengan sesama. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan pagi ini. Khusnudzon kami yang mendengar suara kami di pagi ini adalah insya Allah orang yang bakal punya anak-anak yang bakal ngurusi negara ini. Dari ilmunya, dari jabatan-jabatan di negara insya Allah. Tapi ahli surga. Makanya waspada anak Anda di mana, dengan siapa bergaul, belajarnya bagaimana. Ayo semuanya. Mumpung masih ada kesempatan. Dan sengaja kami sampaikan karena hari inilah hari peralihan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA mau kuliah dan seterusnya. Untuk berpikir, kadang anak kita tuh murah banget, lebih mahal barang dagangan kita. Coba kalau Anda mau jualan apa? Kayak jual baju, jual apa? Sebelum Anda buka toko, Anda berapa kali survei tentang toko? Tempatnya strategis tidak? Kan begitu. Jangan-jangan saya naruh barang besok sudah hilang, dicuri orang. Kan begitu. Bakal lama enggak? Kita survei kalau mau jualan toko. Tapi lihat hari ini, nyekolahkan anaknya di kota yang jauh, gak pernah tahu kos-kosannya kayak apa. Ayo jujur. Kos-kosan anak saya itu kayak apa? Lingkungannya kayak apa? Gak pernah mikir. Tapi giliran barang dagangan, wah diperhatikan. Masya Allah. Pada lingkungan itu yang menjaga anak kita. Kalau lingkungan tidak baik, anak kita rusak. Dengar, ini bahasa cinta kami untuk Anda semuanya. Anda tidak perlu gelisah. Kami hanya pengen bahasanya yang kami sampaikan ada di benak Anda. Dalam Anda melangkah, Anda punya merasakan ini semuanya. Di mana siapa anak Anda? Dengan siapa anak Anda bergaul, itu penting sekali. Siapa yang diidolakan? Ini yang perlu kami hadirkan dari kesempatan ini. Ayo. Kalau mau mondok pun ternyata mondok pun tidak semuanya menjadi menyelamatkan. Harus Anda kriteria dua kalau Anda melihat pondok pesantren. Pertama, akhlak dijaga di sana. Ada pondok yang hanya mengumpulkan para santri, tapi tidak ada pendidikan akhlak. Anak bebas semuanya di situ. Hanya kelihatannya pondok pesantren itu ada. Akhlak tidak ditekankan. Yang kedua, akidah. Harus dengan akidah yang selama ini sudah masyarakat
Anda ini akidah Melayu, akidah ini sudah dari masa ke masa akidah yang benar. Anda masih ingat ini? Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah. Ini sebenarnya ciri. Kalau nenek moyang kita mengajarkan ini, kan itu ciri satu akidah, yaitu akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Makanya kalau ada sekolah tidak pernah mengajarkan yang ini, hati-hati. Kita perlu berpikir begini nih. Jangan asal anakku pengen di situ menghafal Al-Qur'annya cepat, itu ini bahasa Arabnya cepat, ini tidak. Akidahnya dulu dong. Akidah itu yang mahal, jangan sampai kita masukkan anak justru malah salah. Kadang sadar pun belum sempurna. Sadar haus, pengen minum, salah yang diminum adalah air keras, matilah dia. Jadi pertama kita harus sadar kalau kita haus. Kita sadar ingin menyekolahkan anak-anak kita. Kita sadar anak kita ingin sukses. Kami izinkan anak-anak kami, anak-anak santri untuk jadi dokter, insinyur. Ada anak kita masuk ke dokteran, ada. Bahkan ada yang mau jadi tentara, jadi polisi, oke. Tapi ingat, kau harus dengan Allah. Jangan jauh. Harus dengan Allah. Tahajud harus rutin. Duha tidak boleh putus. Zikir-zikir selama ini kau pelajari. Fikih praktis, fikih kalau bisa mengajar malahan. Biarpun dia seorang calon dokter atau dokter, dia harus bisa ngajari fikih praktis yang kita ajarkan. Harus dong. Karena belajar fikih itu, Bapak-bapak, asal tahu saja, belajar fikih sama akidah itu ternyata belajar fisika jauh lebih susah. Matematik dengan rumus-rumusnya jauh lebih susah dari belajar ilmu fikih sama ilmu akidah. Coba. Itu anak-anak yang pintar matematik, pintar fisika, pintar itu semuanya. Wah, itu kalau diajari paling cepat. Karena belajar fikih sangat gampang. Dan ini kita tawarkan di beberapa tempat, di kampus-kampus dan sebagainya. Ini program akan berjalan. Saya tidak perlu banyak waktu anak-anak untuk kami. Saya hanya minta misalnya setengah jam untuk kami. Hanya beberapa jam saja ketemu untuk belajar agama. Jika itu anaknya tidak masuk pondok pesantren. Jika masuk pondok pesantren, lihat tentang akidah, tentang akhlaknya. Sudah, Anda tidak usah pusing, itu saja. Anda tinggal bertanya. Tanya kepada tokoh, gimana kalau saya masukkan anak saya di pondok itu dan sebagainya. Jangan latah. Sekarang biasanya karena bapaknya juga nggak punya guru, kalau cari pesantren bukan bertanya kepada seorang guru, browsing di internet. Kalau saya browsing di internet kan semuanya gambar paling bagus, program terbagus, kan gitu ceritanya. Jualan namanya promo. Akan tetapi di dalam belajar pun harus ada rekomendasi. Karena apa? Itu nanti kita akan bertemu dengan guru yang punya ilmu sambung dengan gurunya, punya ilmu sambung dengan gurunya, punya ilmu sambung kepada gurunya, hingga sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah anak-anak Anda calon jenderal yang sangat kenal dengan Khalid bin Walid nanti. Mungkin anak Anda adalah seorang pebisnis yang akhlaknya adalah betul-betul niru Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan mungkin anak Anda seorang pejabat yang pejabat gayanya Sayyidina Sulaiman bin Daud. Kan begitu. Anda tidak usah ragu. Dasarnya aja Anda siapkan. Sekarang dasar kenal Allah, kenal agama. Maka jangan sampai menomorduakan urusan agama, hai hamba Allah. Cuman kami ingatkan, yang indah membawa anak-anak. Jangan pulang ke rumah setelah ini marah-marah anakmu. Kamu sekolah di sini marah, oh enggak. Kamu harus ngaji, kamu enggak. Halus, mulai saat ini kita sudah mulai perlahan demi perlahan memasukkan ke hati anak kita tentang pemahaman ini. Rindu kebaikan. Adapun pondok pesantren, alhamdulillah kita juga, makanya kami sampaikan, kami rindu untuk pondok pesantren di Dumai. Pondok pesantren yang tingkat SMP, SMA, dan SD juga. SD kan pulang pergi. Tidak sampai pondok pesantren. SMP, SMA. Kita ingin rindu. Tapi kami ingatkan juga kepada siapapun dari warga Dumai yang sudah punya, kami ajak untuk bisa bergabung. Anda akan ragu dengan harta Anda, dan itu yang akan abadi. Yang Anda berikan kepada pesantren, Anda akan petik nanti di akhirat. Tapi kami ingatkan bagi siapapun
yang sudah punya ikatan dengan seorang guru di Dumai ini, Anda punya ikatan guru, maka awas, jangan meninggalkan gurumu lalu pergi kepada kami. Itu namanya Anda pengkhianat. Justru harapan kami, dengan kehadiran kami, Anda semakin rapat, semakin erat dengan guru Anda. Bahkan kalau perlu Anda sambungkan kami dengan guru Anda. Sebab ada orang tuh berguru tuh hawa nafsu. Melihat guru sana, lompat ke sana, lompat ke sini. Kurang ajar, nggak dapat ilmu orang semacam itu. Pegangi gurumu. Kalau ingin bergabung dengan kami, babnya tambahan. Dan alhamdulillah sudah kita buka pesantren di Duri sama di Pekanbaru. Di Pekanbaru ada SMP, tahun ini kita buka. Di lingkungan-lingkungan yang enak insya Allah. Ada di Pekanbaru, ini yang di Sumatera. Ada lagi di Sumatera, di Batam. Batam sudah lama. Kita rindu membuat di beberapa tempat. Akan kita buat di tempat-tempat yang baru. Tujuannya apa? Kami tidak hanya menyeru agar anak menjadi baik atau masuk pondok pesantren, tapi kita berusaha untuk menyiapkan tempat tersebut. Kalau ditanya bagaimana saya akan mondok di mana, ini. Kemudian itu anak akan kita hantarkan nanti untuk kuliah. Dan kuliah pun saya cemburu banget, saya cinta banget dengan anak-anak. Di saat kuliah pun kami berharap saya bisa melihat mereka. Sehingga anak-anak kami saya kumpulkan beberapa tempat. Misalnya saya kumpulkan di Sumatera juga. Anak-anak kami yang lagi kuliah, kami kumpulkan di Unsri misalnya. Unsri, bisa saja nanti ada universitas di Pekanbaru sana, kita membuat lingkungan asrama untuk mahasiswa anak-anak kita. Dan tidak akan kita ganggu mereka dengan belajar agama, tidak. Mereka lingkungan yang kita bentuk. Belajarnya jadi dokter yang hebat. Tinggal memurajaah ilmu fikih, sholat, fikih ini dan ibadah agar hatinya sejuk. Urusan belajar tidak akan kami ganggu. Baik, ya. Seperti itu. Kemudian ini kan bagi yang masih berharap anaknya masih mungkin dimasukkan pesantren, masih dididik. Ada yang berkata begini, anakku terlanjur jauh, bagaimana ini? Anakku terlanjur jauh dan tidak mungkin dia dimasukkan ke pondok pesantren. Kami jawab, memang kalau jasadnya tidak bisa masuk ke pondok pesantren, hatinya masukkan ke pondok pesantren, hei hamba Allah. Hatinya masukkan. Termasuk bermacam cara-cara hatinya, misalnya di saat Anda memberikan uang saku kepada mereka, ingatkan, anakku, sekarang Umi tambah uang sakumu sayang ya, tapi tolong dari uang sakumu kamu potong, kemudian kau kirimkan ke pesantren itu, ke masjid itu nak ya sayang ya. Dilatih semacam itu. Jadi setiap hari dia akan sambung. Atau waktu pulang Anda kirim, Anda titipkan uang atau beras atau pasir atau semen, sayang kau kirim ke pondok. Terus kita latih semacam itu agar hatinya nyambung. Makanya kami selalu mengingatkan para orang tua kalau datang ke masjid mau memberi sedekah atau infak ke kotak amal, jangan Anda sendiri yang memasukkan, latih anak-anak Anda. Mungkin Anda infak 15.000, anak-anak Anda 5.000 buat Anda, 5.000 anak, 5.000 buat biar dia ngerasakan. Kalau abahnya lupa, dia mengingatkan, abah mana duit untuk masjid? Kita perlu membiasakan kebaikan. Suruh kirim sayur, Anda punyanya sayur mungkin karena Anda bukan orang kaya. Ajari anak kita, sayang, kita pengen sambung ke pondok, nak, tolong kirim sayur ini sayang. Semoga dengan sayur yang kau kirim Allah berikan kebahagiaan kepadamu. Diajari anak kita. Tidak harus suruh mondok karena sudah nggak mungkin mondok. Atau bahkan yang paling meni. Jadi hatinya yang dipondokkan. Hatinya yang dipondokkan. Ini martabat kedua. Martabat yang ketiga, anaknya badong bandel sudah. Oh, Masya Allah. Sama orang tua tolak pinggang, ngambil duit sendiri, marah-marah segala macam. Bagaimana untuk mereka ini? Dan harus kasih solusi. Jangan sampai keluar dari majelis ini ada orang menyesal. Aduh, anak gue begini, nggak bisa dipondokin. Ada solusi, Allah Maha Kasih kok. Maka ambil janji Allah. Ambil janji Allah. Allah fi'unil abdi maka al-abdu fi'uni akhih. Kalau Anda menolong anaknya orang, maka Allah akan menolong anak Anda. Sudahlah, kalau memang anak Anda susah diatur karena sudah terlanjur jauh, Anda berjanji untuk mendidik anaknya hamba Allah. Dengan serius karena Allah. Maka karena Anda sayang dengan anaknya hamba Allah, maka Allah lihat anak Anda. Pada akhirnya akan disampaikan kepada kemuliaan. Suatu kita ada orang yang menangis tuh karena anaknya nggak bisa dipondokin. Pengennya anak dipondokin, jangan dipaksa mondok.
Cuman bapaknya itu baik sekali dengan pesantren. Bantuan-bantuan dan sebagainya. Sampai anaknya kuliah. Kuliah pun belum kenal dengan pondok. Tidak kenal dengan guru di pondok. Tidak kenal, Masya Allah. Nangis orang tua ini. Cuman dia niat, dia baik dengan orang tua. Subhanallah, setelah selesai kuliah anaknya, kemudian sama orang tuanya dikasih modal untuk berbisnis. Bisa sukses. Setelah sukses, ngomong, Abah, apakah saya boleh ikut-ikut kayak Abah? Tiba-tiba datang dengan kesuksesannya, dia mau bergabung, akhirnya dia menjadi satu donatur tetap di salah satu tempat pesantren. Coba. Karena orang tua berbuat baik karena Allah. Ajari sedekah untuk anak besar. Ambil 1-2 anak, saya akan rawat anak itu. Dia fakir, dia ingin saya antarkan ke pondok pesantren karena saya ingin selamat. Maka Allah melihat putra Anda. Karena sudah janji Allah akan nolong seorang hamba yang suka nolong orang lain. Maka ini yang terakhir, jika ada anak becat, badung dan sebagainya, potong dari rezeki Anda. Termasuk kita buat program buka pesantren, saya ingin bangun 2 lokal, 3 lokal, 4 lokal, saya niatkan semoga ini menjadi keselamatan buat anakku. Allah. Kenapa? Kalau sudah bangun pondok berarti kan didik anaknya orang. Atau Anda mengambil beberapa anak tetangga Anda yang Anda lihat tidak mampu, bismillah. Saya akan dongkrak anak saya dengan anak tetangga ini. Ditawari, kamu mondok di mana sayang? Mau sekolah, saya biayai. Seperti kita biayai anak kita. Allah, lihat, yang bakal baik adalah anak Anda. Allah tidak tidur, hei hamba Allah. Makanya dalam mendidik anak jangan kesombongan. Jangan dengan kesombongan. Suatu ketika diceritakan ada seorang alim besar. Pada zaman dulu seorang alim besar, dia berkata begini. Aku menjadi alim besar ini karena orang tuaku kaya raya. Dipikir kalau orang tuanya kaya raya bisa nyekolahkan di mana gitu, luar negeri gitu kan, bisa fasilitas mengundang guru dan sebagainya. Maksudmu gimana? Iya, aku menjadi alim ini berkat orang tuaku kaya raya. Maksudmu? Orang tuaku adalah orang kaya di kampung itu. Dan orang tuaku sangat cinta dengan penuntut ilmu. Hartanya habis untuk merawat penuntut ilmu di tempatnya Syekh Fulan. Maka karena itulah berkatnya aku dijadikan alim oleh Allah. Gitu. Jadi kalau Anda peduli dengan pondok pesantren, dengan tetangga, Anda arahkan kepada kebaikan. Makanya termasuk orang yang menyekolahkan anak sendiri, hati-hati. Suatu ketika ada orang datang kepada kami, Buya, alhamdulillah saya punya anak yatim 60. Bukan sekedar santunan setahun sekali, enggak. 60 dibiayai, ada yang sampai jadi dokter, jadi insinyur, semua. Dibiayai betul 60 orang. Kan ada santunan di sebuah tempat, kan santunan setahun sekali, ada enggak dengar? Itu kan anak-anak yatim hebat, makannya setahun sekali, maka nyantuni. Yang dibuat anak wakil yatim KHT ini, aku dengan penyantun anak yatim seperti ini di surga itu ngurusi sampai selesai, bukan santunan setahun sekali ini. Makanya saya menolak betul santunan gaya setahun sekali, itu bahaya itu. Anak ya santunan setahun sekali 200.000 dibelikan garam itu, dicilat-cilat itu gitu. Santuni anak yatim, ambil dia, didik dia, sekolahkan dia sampai sukses. Itulah menyantuni anak yatim, bukan setahun sekali. Ada satu orang kaya punya 60, saya ingat. Oh Masya Allah, bagus Pak Haji. Kemudian saya tanya, sekolahnya di mana? Ini sekolah, ini kuliah Pak. Bagus. Cuman saya tanya, sekolah agamanya di mana? Oh, itu kan urusan mereka. Oh enggak. Jika anak itu bodoh, goblok, tolol, kalau berbuat jahat paling nyuri jemuran sama nyuri mangga. Tapi gara-gara Anda sekolahkan tinggi, coba kalau berbuat jahat apa yang diambil? Maksud Buya gimana? Nggak cukup dahulukan pendidikan agama, bahkan sekolah umum pun kalau pun hadiah. Setelah kau bisa menghafal 1 juz Al-Quran, belajar fikih, akhlakmu baik, aku kuliahkan. Mestinya begitu. Maksud Buya, undang guru, Anda bisa biayai besar kok. Undang guru untuk ngajari mereka, agar mereka ngerti agama. Gitu ya. Ya, itu yang harus Anda dahulukan. Jangan latah, nyekolahkan anak tidak kenal agama. Tak taunya jadi pejabat tidak kenal Allah, lihat culas, korupsi segala macam. Numpuk dosanya kepada orang yang biayai dia. Makanya harus waspada. Jangan latah sosial apa? Sosial yang menghantarkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya ambil anak tetangga, jangan ragu, biarpun bukan anak Anda niati karena Allah. Saya anggap seperti anak sendiri. Didatangi tetangganya, Ibu, bisa anakmu saya pondokin, saya biayai sampai selesai. Dibiayai, Masya Allah. Allah Maha tahu, lihat. Anda akan melihat satu kejadian luar biasa pada anak Anda yang katanya sudah badung, bandel, tidak bisa diatur. Karena apa? Asalkan Anda tulus. Kalau Anda tulus berarti komunikasi Anda langsung dengan Allah.
Ini perlu kami sampaikan. Makanya nggak ada yang menyesal hari ini. Yang masih anaknya kecil ada harapan. Yang anaknya sudah gede tapi bisa mondok juga masih ada harapan. Bahkan yang badung bandel pun anaknya ada harapan. Ingat, ayo bergabung semuanya dengan pondok pesantren yang kita gabung dengan pesantren para habaib, para ulama di sini. Karena itu di samping menjadi kekayaan Anda di akhirat nanti. Jadi kalau Anda ngurusi pondok, membangun pondok misalnya, itu kaya Anda. Sebanyak anak sholat Anda mendapatkan pahala. Itu orang cerdas. Jangan sampai menjadi orang kaya yang bahlul, orang kaya raya, Masya Allah, meninggal dunia nggak ada yang ditemui di alam kuburnya, alam barzahnya. Bukankah dia orang bodoh, capek-capek cari duit, cari rizki, setelah meninggal dunia dicari mana duitku, nggak ada. Tapi si cerdas akan berpikir bahasanya, aku kerja keras di dunia ini maka harus aku bawa mati. Didermakan, dibangunkan untuk bangun masjid, bangun pesantren, nyantuni anak-anak penuntut ilmu. Maka dengan itulah akan menjadi pahala yang mengalir terus kepadanya. Itulah orang-orang cerdas. Baik, ini saja. Ada tanya jawab, kemudian setelah itu kita sholat duha. Baik,